Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nayeli Mira Samba. Saya selaku moderator dari kelompok 7 yang hari ini akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Akademik. Tentunya, pada hari ini saya tidak akan sendiri. Izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya yang lain. Yang pertama ada Ahmad Fauzi, yang kedua ada Nurwan Dani, dan mari kita mulai presentasi materi yang pertama. Tentang konsep sistem informasi akademik. Pengertian sistem informasi. Sistem dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008, sistem diartikan kepada perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Yang kedua, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagai berikut. Yang ketiga, metode. Sistem adalah seperangkat unsur yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dalam satu lingkungan tertentu. Menurut Ludwig tahun 1991, sistem merupakan bagian-bagian yang beroperasi secara bersama-sama untuk mencapai beberapa tujuan. Menurut Gordon B. Davis tahun 1995, pengertian informasi. Informasi adalah data yang sudah diambil kembali, diolah atau sebaliknya, yang digunakan untuk tujuan informatif, kesimpulan, argumentasi, dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Informasi adalah data yang sudah diambil kembali, diolah atau sebaliknya, yang digunakan untuk tujuan informasi, kesimpulan argumentasi, dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Sebagai contoh dapat berupa sebuah dokumen penunjang yang sudah disebutkan di atas. Tetapi dalam hal ini data dapat digunakan oleh auditor internal, departemen layanan, manajemen dari auditor luar, atau manajemen internal untuk perencanaan keuntungan dan pengendalian atau untuk tujuan pengembalian keputusan lainnya menurut Slaget tahun 1997. Yang kedua, sistem informasi akademik. Sistem informasi akademik atau juga sering disebut dengan SIM, menurut Stoner tahun 1996, merupakan metode formal yang menyediakan informasi akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan juga membuat organisasi dan melakukan fungsinya secara efektif. Sistem informasi akademik sangat membantu dalam pengelolaan data nilai siswa atau mahasiswa, mata pelajaran kuliah, data staf pengajar, guru ataupun dosen, serta administrasi fakultas jurusan yang sifatnya masih manual, untuk dikerjakan dengan bantuan software agar mampu mengefektifkan waktu dan menekankan biaya operasional. Sistem informasi akademik memberikan kemudahan dalam mengelola. Yang pertama, data guru ataupun dosen. Yang kedua, ada data siswa ataupun mahasiswa. Yang ketiga, data mata pelajaran. Yang keempat, ada data nilai siswa ataupun mahasiswa. Interaksi sistem informasi, peran teknologi bagi pendidikan. Menurut Mason R. tahun 1994, berpendapat bahwa pendidikan mendatangkan akan lebih ditentukan oleh jaringan informasi yang memungkinkan berinteraksi dan kolaborasi. Bukannya gedung sekolah, namun teknologi tetap akan memperlebar jurang antara si kaya dan si miskin. Menurut Romiszkowski dan Mason tahun 1996, memprediksi penggunaan Computer Basic Multimedia Communication atau disingkat dengan CMC bersifat sinkron dan asinkron. Dari ramalan dan pandangan para cendekiawan di atas dapat disimpulkan bahwa dengan masuknya pengaruh globalisasi, pendidikan masa mendatang akan lebih bersifat terbuka dan dua arah beragam, multidisiplin, serta terkait pada produktivitas kerja saat itu juga dan kompetitif. Selanjutnya yaitu tentang manfaat electronic education. Yang pertama, memiliki unsur pusat kegiatan siswa atau mahasiswa yang harus mampu menjadikan sarana ini sebagai tempat kegiatan siswa atau mahasiswa. Yang kedua, yaitu interaksi dalam grup. Hal ini bertujuan untuk mendiskusikan materi-materi pelajaran yang diberikan oleh guru atau dosen. Yang ketiga, sistem administrasi siswa atau mahasiswa, di mana para siswa atau mahasiswa dapat melihat informasi mengenai status siswa atau mahasiswa, prestasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, mendalami materi dan ujian. Biasanya guru dan dosen itu memberikan kuis singkat dan tugas yang bertujuan untuk pendalaman dari materi yang telah diajarkan oleh guru dan dosen. Yang kelima, perpustakaan digital. Pada bagian ini terdapat berbagai informasi kepustakaan dan tidak terbatas hanya lewat buku saja, tapi juga pada kepustakaan digital seperti suara, gambar, dan lain sebagainya.
Yang terakhir yaitu materi online, yang dimana materi ini di luar dari pelajaran atau materi kuliah, jadi untuk penunjang pembelajaran yang sudah diajarkan oleh dosen. Materi yang selanjutnya yaitu tentang Software Engineering Sistem Informasi Akademik Sekolah model SRS. Dokumen ini berisi tentang Software Requirement Specification atau yang disingkat SRS untuk sistem informasi akademik sekolah. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai perangkat lunak yang akan dibangun baik berupa gambaran umum atau secara detail. Materi yang selanjutnya yaitu tentang model sistem informasi akademik madrasah. Sistem informasi akademik sekolah atau madrasah adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, sehingga bagian dari akademik sekolah dapat menyediakan layanan informasi yang baik kepada yang membutuhkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan dalam menjalankan aplikasi SIAM. Di sini ada 5 tahapan dalam menjalankan aplikasi SIAM. Yang pertama, sistem penerimaan siswa baru atau Suspensiru. Suspensiru ialah bagi siswa yang telah menerapkan suspensiru atau terkomputerisasi biodata calon siswa yang lulus atau diterima dapat ditransfer ke database SIAM. Terus selanjutnya yang kedua ada registrasi. Nah, setelah siswa tersebut menerima suspensiru, siswa melakukan registrasi. Modul registrasi bertugas melakukan pendataan ulang siswa dan wali kelas dengan rincian tugas sebagai berikut: melakukan pendistribusian kelas, pergantian semester, penentuan jurusan, kenaikan kelas, dan pendistribusian wali kelas. Selanjutnya yang ketiga ada modul pembelajaran. Modul ini berfungsi untuk mempersiapkan proses pembelajaran dengan menentukan guru pengampu mata pelajaran, jadwal dan daftar hadir siswa per mata pelajaran atau per kelas. Yang keempat ada hasil belajar. Hasil belajar dan kegiatan ekstrakurikuler. Modul ini berfungsi untuk melakukan proses penilaian hasil belajar siswa dan kegiatan ekstrakurikuler dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian tugas-tugas peserta didik. Selanjutnya ujian harian, penilaian ujian harian, penilaian praktek, penilaian sikap, penilaian ujian tengah semester, penilaian ujian akhir semester, dan pengembangan diri, akhlak mulia, dan kepribadian, serta mencatat jumlah ketidakhadiran siswa. Yang kelima yaitu ada alumni. Yang terakhir alumni. Secara otomatis aplikasi SIAM akan melakukan penyaringan bagi siswa-siswa kelas 12 yang telah lulus, akan dikirim ke tabel alumni sebagai dokumen madrasah. Di slide selanjutnya yaitu ada hasil yang diharapkan dari aplikasi SIAM. Dengan adanya SIAM diharapkan dapat mengantisipasi keberagaman kemampuan peserta didik. Di samping itu, dengan adanya SIAM, semua pihak akan mudah untuk mendapatkan data tentang kemampuan siswa. Nah, selanjutnya di sini ada ruang lingkup program SIAM, yaitu ada 12 ruang lingkup program SIAM. Yang pertama daftar siswa dari setiap kelas. Nah, jadi dalam aplikasi SIAM itu ada daftar siswa dari kelas 1 sampai kelas 12 atau sampai kelas akhir. Selanjutnya daftar hadir atau absensi siswa untuk setiap kelas. Daftar wali kelas. Yang keempat ada rekapitulasi jumlah dari setiap kelas. Yang kelima ada kurikulum atau daftar mata pelajaran untuk setiap program. Yang keenam, laporan hasil belajar siswa atau raport dari halaman 1 sampai halaman akhir. Yang ketujuh ada rekapitulasi rata nilai hasil belajar siswa setiap kelas. Yang kedelapan, siswa berprestasi setiap kelas. Yang sembilan ada daftar ruang kelas dan kapasitas. Selanjutnya ada daftar pengampu mata pelajaran. Ada juga daftar nama guru dan karyawan, ada kurikulum vitae guru, identitas dan riwayat pendidikan. Nah, dari 12 macam ruang lingkup ini, itu semuanya menjadi satu di aplikasi SIAM atau dalam ruang lingkup program SIAM. Dari presentasi yang kami sampaikan barusan, kami mengambil kesimpulan bahwasannya sistem informasi akademik atau SIM merupakan metode formal yang menyediakan informasi akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsinya secara efektif. Selanjutnya, sistem informasi akademik sangat membantu dalam pengelolaan data nilai siswa atau mahasiswa, mata pelajaran atau mata kuliah, dan staf pengajar, guru atau dosen, serta administrasi fakultas atau jurusan yang sifatnya masih manual untuk dikerjakan dengan bantuan software agar mampu mengefektifkan waktu dan menekan biaya operasional. Sistem informasi akademik madrasah atau SIAM merupakan sistem terintegrasi yang terdiri dari berbagai modul yang berfungsi untuk mengelola seluruh kegiatan administrasi dan manajemen akademik serta meningkatkan pelayanan dengan berbasis komputer.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.